Oke, selamat datang di Rumah Ngulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ngulik. Kali ini kita akan unboxing dan gambar wiring diagram untuk rangkaian Dipsy. Kita unboxing kali ini Dipsy seri 3110. Oke, ini apa namanya, unit modulnya. Ini kebutuhan part-partnya. Oke, seri 3310, seri 3110. Oke, kalau untuk manual booknya saya nggak dapet ya. Itu manual booknya bisa cari di websitenya langsung, bisa langsung download atau cari di internet langsung. Itu ada, tinggal browsing aja. Nah, untuk seri Dipsy 3110 ini biasanya kaki intinya di sini, kaki 9 dan 8 itu adalah fast dan netral dari si genset, supply dari genset. Kalau untuk power atau baterainya itu, kalau kita lihat dari manual book yang kita download nanti, itu ada di nomor 1 itu negatif, nomor 2 itu positif. Jadi negatif dan positif dari baterai, dan untuk power modulnya, power modul Dipsy-nya. Oke, kalau untuk untuk kontak itu adanya di kaki 3. Untuk kontak starter, kontak on-nya ada di 3. Untuk kontak starternya ada di kaki nomor 4. Untuk defaultnya dia biasanya itu kaki nomor 13 ya. Kaki nomor 13 adalah kaki untuk kaki nomor 13 adalah kaki untuk respon negatif, input digital yang bersifat nilai negatif dari baterai, menandakan bahwa PLN ada atau tidak. Pada kondisi dia terlepas, berarti PLN itu kosong. Ini bisa disetting sih, PLN itu kosong. Kalau dia terhubung atau sifatnya kontak terhubung, itu dia menjadi PLN itu ada. Artinya pada saat dia terhubung, ya betul, pada saat dia terhubung kondisi PLN hidup, berarti ini ke supply negatif. Kondisi dia ke supply negatif berarti menandakan bahwa PLN ada. Kalau dia tidak tersuplai negatif, berarti PLN itu kosong. Dan bisa sebaliknya, tergantung dari settingan yang dimaksud. Itu bisa lewat software ataupun bisa secara manual. Untuk emergency stop itu defaultnya di kaki nomor 12. Secara bawaan pabrik, kaki nomor 12 itu menjadi kontak untuk NC-nya NC-nya push button emergency, tombol emergency stop. Jadi pada prinsipnya ketika dia terhubung oleh negatif, menandakan bahwa dia itu tidak dalam kondisi stop atau dalam kondisi emergency. Tapi ketika dia terputus oleh negatif, berarti menandakan dia dalam kondisi emergency. Nah, hal itu juga bisa disetting dari modulnya atau dari
si aplikasi program. Oke, itu penjelasan sekilas tentang Bipsi 3110. Kita singkirin dulu. Nah, sekarang untuk rangkaiannya seperti apa? Untuk rangkaiannya seperti apa? Biasanya kita mulai dari, kalau saya biasanya gambar itu mulai dari rangkaian pembebanan. Jadi pembebanan itu kan ada dua. Yang pertama adalah fase-nya PLN. Sorry kalau tulisannya jelek. Dan netralnya dari PLN. Satu lagi adalah fasenya genset, saya kasih gen aja. Dan satu lagi adalah netralnya dari genset. Sorry, netralnya dari genset. Nah, itu sebelum dia ke beban, saya anggap ini beban, dan ini pun di beban yang sama. Oke, di beban yang sama. Kalau di beban yang sama, berarti kondisinya kita terhubung. Fase ketemu fase, netral ketemu netral. Ini fase, jadi fase beban. Oke, netral. Saya gini ya, maaf, ini langsung aja. Netral beban. Oke. Apa yang membuat dia terpisah? Yang membuat terpisah adalah kontak. Kontak apa? NO. Kenapa? Karena normally open. NO dari kontaktor mana? Kontaktor tuh standar kita punya 3 kaki untuk beban. Nah, kita pakai kan cuma 2, fast dan netral. Itu adalah NO-nya K1, berarti ini NO. NO-nya juga K1, berarti ini NO. K1 NO kaki 1, K1 NO kaki nomor 2. Ini K2 NO juga dari kaki nomor 1, K2 dari NO nomor 2. Oke, ini untuk rangkaian bebannya. Koneksi rangkaian beban, wiring diagram rangkaian bebannya seperti ini. Lantas gimana ngonteknya? Nah, itu adanya di kontrol di wiring diagram, wiring untuk kontrolnya. Udah, ini bisa di screenshot. Saya hitung P3, 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke kontrolnya. Untuk rangkaian kontrolnya, kita kontrol dulu yang dari PLN. Kontrol dulu yang dari PLN. Ini rangkaian kontrol PLN. Oke. Saya punya saya terbiasa gini untuk standar, biasanya gini. Ini fast, saya taruh di sini adalah R, saya kasih kode R1. Ini netral. Jadi ini fast, ini netral. Ini cuma kebiasaan saya kalau buat ngerancang sesuatu, komponennya apa aja itu udah saya pikirin.
terus dia proses kerjanya seperti apa udah saya pikirin. Nah terus yang kedua adalah di sini ada saya perlu jeda, perlu waktu, berarti saya butuh time relay TR1. Oke, berarti di sini N saya gabung, di sini fasa. Oke, saya gabung. Yang kedua untuk kontaknya saya ada kontaktor K1 untuk PLN, ini netral. Oke, cukup. Nah, pada saat PLN masuk menghidupkan R1 untuk melalui ngidupin K1 dalam arti adalah kontaktor untuk konteksi beban PLN, listrik PLN untuk masuk ke beban, itu melewati dulu R1. Berarti R1 nyala langsung. Ketika nyala, TR harus dalam kondisi menghitung dan menyala. Berarti ini R1, NO nya R1, NO 1, berarti NO R1 pertama sudah nyala. Kontaktor belum boleh nyala sebelum relay 1 timer 1 menyala. Berarti kita kasih NO nya TR 1. Oke, ini adalah NO 1 dari TR1. Ketika K1 nyala, TR harus hidup, harus mati. Kenapa? Sifatnya kan cuma buat trigger. Anggaplah TR ini cuma sebagai tombol, berarti kondisinya harus direspon dari K1. Berarti dia harus NC dari K1. Berarti ini adalah NC 1 K1. Oke. Nah, lantas kalau misalnya ini berarti hidup seketika dong, bisa cetak-cetek nih. Oh ya sudah, kalau gitu bikin penguncian. Kuncinya itu adalah punyanya si K1, karena kan dirinya sendiri harus mengunci. Itu pakainya NO K1. NO K1 di sini NO. Oke. Apa beda ini yang NC ini nggak usah kasih simbol 1 karena K1 itu untuk kontak bantu dia punya 1 NC dan 1 NO untuk kontaktor, tapi kalau untuk beban dia punya 3 pada kontaktor itu. Oke, cukup. Nah, di sini ini udah jadi. Prinsip kerjanya adalah pada saat PLN masuk akan menyalakan relay 1. Relay 1 akan menyalakan, mengkontak dan menyalakan time relay 1. Time relay 1 akan membuat jeda untuk menghidupkan K1 kontaktor 1 untuk menghidupkan memasukkan listrik ke beban PLN. Jadi ketika K1 menyala kontak, dia akan mengunci dirinya dan melepaskan power atau sumber untuk time relay 1. Pada intinya ini time relay 1 hanya sebagai trigger, tidak menyala terus menerus. Ini rangkaian kontrol PLN-nya. Oke, berikut penjelasannya. Saya hitung P3, silahkan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke kontrol untuk generatornya. Kita lanjut ke kontrol generatornya. Saya tulis rangkaian kontrol generator. Oke.
Sama seperti tadi, saya tuh kebiasaan. Saya tuh kebiasaannya gini. Ya, ini cuman pola aja, kebiasaan. Kalau bagus silahkan diikuti, kalau nggak bagus, nggak baik buat diri sendiri, kenapa harus diikuti, intinya itu. Oke. Ini udah jelas-jelas, ini pasti netral. Ini netral dari generator. Ingat, karena kontrol untuk generator. Ini udah jelas, pasti adalah fasa. Fasa. Oke. Karena tadi R1, berarti ini saya tandakan R2. Ini TR, tadi TR1, berarti saya ini TR2. Karena tadi K1, berarti ini K2. Oke. Untuk untuk TR1, untuk untuk R2, dia menyala berdasarkan, jadi seluruh rangkaian ini akan menyala jika R1 dalam kondisi NC, tidak ada tegangan, berarti ini fasa. Ini R1, NC-nya punya R1. Sorry, tadi sudah kepake untuk kontrol PLN R1, karena sumbernya beda. Ini sumber PLN, sorry, ini PLN, ini adalah genset. Berarti karena R1 untuk NO dan NC-nya sudah dipakai, jadi ini kita nggak bisa pakai kode 1, kita pakainya kode 2. R1 NC nya R1 nomor 2. Oke, sudah. Karena kalau misalnya saya taruh ini kode 1, di sini 1, ini bentrok tegangannya si PLN sama genset jadi 1, ngadu. Kan ini tegangannya generator genset. Oke. Jadi pada kondisi PLN mati, berarti R1 mati, dia harus tersuplai. Berarti si powernya dulu lewat ke NC-nya R1. Oke, perihalnya sama. R2 TR itu pada saat posisi generator hidup, PLN mati, suplai listrik itu dari generator masuk ke R2 untuk menghidupkan TR. Berarti ini adalah R2 NO nya nomor 1. Terus ini pun juga sama, kontaknya TR men-trigger K2 TR2, ini pakai NO 1. Nah, untuk mengunci dirinya sendiri dia pakai K2 NO. K2 NO, karena K2 cuma punya 1. NO untuk kontak bantu, dan ini K2 NC. Nah, sama persis, bedanya adalah ketika PLN hidup dia terkunci mati. Artinya kalau PLN masuk, ini akan putus, jaringan ini nggak akan berfungsi. Meskipun genset hidup, dia nggak akan bentrok. Kuncinya di mana? Di sini. Ini kuncian. Oke, ini untuk kontrol di generatornya. Saya hitung P3, silakan di screenshot. 1, 2,
2, 3. Oke, sudah. Sekarang kita balik ke kontrol dipsinya untuk otomatis dan posisi warming up pemanasan. Oke, tadi untuk desain untuk wiring diagram dipsi kan tadi nomor saya sebut power itu nomor 2 dan nomor 1. Ini langsung terhubung ke nomor 2 itu adalah plus, nomor 1 itu adalah minus baterai. Oke. Respon tegangan untuk si modul dipsi itu ada di kaki nomor 9. Itu adalah fase genset. Dan nomor 8 itu adalah netral genset. Oke. Untuk kontak nomor untuk kontak nomor 13, untuk nomor 12 tuh emergency stop. Untuk nomor 12 tuh 11, 12, ya 12, 13 itu 12, masalah 12 tuh itu emergency stop. Ini ada harus dari negatif baterai. Nah itu lewati dulu push button nih, push button saya tulis PB emergency. Oke, PB emergency, NC-nya masuk ke minus baterai. Kaki nomor 12, push button emergency, baterai, minus baterai. Oke, untuk nilai sebentar. Oke, untuk nilai kalau saya starter itu kan tetap ada beban meskipun kecil ya. Starter kontak on pada genset itu tetap nilai beban. Untuk safety di alat saya pakainya relay. Saya tetap pakai relay. Ini berarti itu kan kalau untuk start itu kaki nomor 3. Untuk kontak on itu kaki nomor 3. Dari kaki nomor 3 tuh keluar sebenarnya positif. Ini keluar nih positif nih. Positif baterai. Keluar udah nilai positif. Baterai, berarti yang kita ambil di sini adalah negatif baterai. Nah, nilainya berapa? Baterai itu kan 12, berarti 12 volt. Saya selalu lewat relay. Supaya safety saya amanin. Ini tadi R1, R2, ini R3. Oke. R3. Berarti R3 itu untuk kontak on. Nanti lanjutannya nanti. Ini yang kaki untuk starter itu kaki nomor 4. Kaki nomor 4 pada modul. Itu sama, keluarnya pun positif. Dia keluarnya positif. Untuk starter berarti saya pakai R4. Ini ke negatif baterai. Ini positif kan negatif baterai. Udah, apa yang kurang?
Power udah, indikator udah, emergensi udah. Oh iya, kaki 13. Kaki nomor 13. Kaki nomor 13 itu adalah dia harus menerima sinyal negatif dari baterai, negatif baterai. Oke, cuman dia harus lewat apa? Relay yang tadi saya maksud. Mana penguncinya? Berarti indikator dia harus bekerja adalah pada saat PLN mati. Pada saat PLN mati dia harus putus dari negatif. Berarti dia R1 NO. Berarti di sini adalah NO nomor 3 karena tadi NO nomor 1 udah, NO nomor 2 NC nomor 1 udah, NC nomor NO nomor 2 udah. Nah, sekarang NO-nya nomor 3. Tuh, itu pada prinsipnya ini yang masuk di dalam modul secara standarnya di luar dari settingan individu. Kalau udah di setting ini bisa berubah. Poin mana yang berubah? Poin 13, 12 itu bisa berubah. Tuh. Oke, oh iya, selanjutnya adalah gimana koneksi antara R3 dengan R4 untuk starter dan start. Ini kontak on untuk fungsinya, kontak on ini untuk starter. Jelas ya? Oke, saya hitung P3, silahkan di screenshot. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang kita nyambungin yang kaki nomor 3 dan 4. Pada prinsipnya kontak tadi kan sudah tuh. Tadi kan udah hidup tuh. Berarti di sini karena proporsinya dia adalah harus ini tuh masuk ke 3 dan 4 itu. 3 dan 4 itu kan keluarnya dia positif ya. Terus starter itu terkadang hanya butuh buat pemutus saja. Nah, di dalam kontak saklarnya si genset tuh ada apa namanya, biasanya 6 kaki. Biasanya 6 kaki. Kemarin saya sempat nemuin tuh 6 kaki di belakangnya. Yang atas itu ini plus, biasanya plusnya baterai. Yang sini itu ini buat start atau starter. Yang sini itu adalah, ini ada 2 nih, adalah on off. Jadi pada saat dia mati dia NO. Jadi 2 kondisi. Kondisi pertama saat mati dia itu adalah NC, artinya terhubung. Atau jangan NC ya, kalau NC dikata kontak nanti, terhubung. Nomor 2 saat hidup dia itu terputus. Nah, 2 kondisi ini. Oke, sudah. Ya, sebenarnya ada lagi kalau nggak salah 2 di sini, tapi ini jarang dipakai. Kayak ini biasanya adalah negatif.
negatif baterai, ini adalah ground. Biasanya ini jarang dipakai. Yang sering dipakai area sini. Jadi mana R1 sama R2 koneksinya? Koneksinya adalah ini saya R, berarti ini adalah R, ini saya masukin plus, ini untuk starter berarti R4 NO1 masuk ke starter karena positif. Ketika dikunci itu kalau diputar start ini terhubung sesaat untuk ngasih tegangan plus, berarti ini putus, masukin ke sini, konekin. Atau ini nggak perlu putus, jumper di coilnya starter. Intinya adalah dia di coil positifnya starter itu konekin sama larian dari positif setelah lewat kontak NO di R4. Kalau untuk kontak on itu biasanya saya mutus saya dari kuncinya biar betul-betul dia bisa on beneran gitu dari mesin itu R3. Saya pakai, kalau sebentar, dia itu pada saat mati dia terhubung, pada saat mati dia terhubung, berarti ini NC1 dari R3. Ini posisi, misalnya saya sebut ini A, ini B, berarti ini A, ini B. Nah, ini hubungan koneksi untuk di rangkaian genset, kunci di gensetnya. Oke, saya hitung sampai 3, silakan di screenshot. 1, 2, 3. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya share, semoga bisa menambah keilmuan. Jangan lupa didukung, share, like, dan subscribe-nya agar dapat mensupport dari keilmuan yang saya miliki. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Murid.